Halo everyone, balik lagi bersama gue Aldo di channel YouTube itu official, channel terkece dan terkeren cuy. Halo, apa kabar semuanya? Gue apa kabar mulu ya Jon ya? Ya udahlah, sehat-sehat buat lu semua yang lagi kerja, yang lagi kuliah mungkin ataupun lagi di sekolah terserah deh. Intinya sehat-sehat, semangat buat semuanya. Bahwasanya kehidupan gak sesuai ekspektasi. Nah, anyway, ngomong-ngomong soal kehidupan, kali ini gue bakal mau nge-reaction kembali, nge-react konten tentang apa ya, teman-teman kita ya kan mungkin yang di luar sana gimana mungkin keluh kesah mereka gitu kan kayak mungkin dia pengen curhat dan namanya juga laki-laki ya kan laki-laki itu apa jagonya menyembunyikan perasaan gitu jago jago banget gua akuin entah itu kesedihan atau mungkin dia taunya udah lu tuh senang-senang aja lah gitu kan mungkin ke publik kan tapi lu nggak tahu juga di belakang itu semua. Nah nah gue pengen reaction konten itu cuy jadi emang gue udah lama juga sih nggak reaction ya kan udah lama juga nggak upload. Kemarin kan gimana udah nonton belum konten pemersatu bangsanya? Kalau belum nonton dulu video-video yang kemarin jangan lupa subscribe, komen, like, habis itu share ke teman-teman lu semua. Ke grup-grup lu tuh. Kalau perlu grup kerja, terserah grup dosen guru kayak lu share aja tuh lu kirim. Nggak bercanda. Oke, langsung aja kali masuk ke kontennya ya. Mau masuk ke kontennya? Sabar. Langsung go to the content, bro. Apa nih? Percayalah, akan ada saatnya doamu yang sering kamu ulang-ulang dan kamu nikmati dan kamu nikmat ulang-ulang sorry kamu ulang-ulang akan kamu nikmati berdirilah di atas kakimu sendiri maka mentalmu akan jadi keren anjing anjing keren banget parah jadi iya betul cuy jadi eh, pengalaman yang membuat diri lu kayak terbentuk gitu pola pikirnya karakter lu kayak gue nggak mau nih jatuh ke lubang yang sama gitu kan nah makanya kenapa berdiri di atas kaki sendiri tuh lu biar ngerasain gimana nya in the world gitu kayak dunia yang asli gitu kan real world nih realnya dunia nih kan kalau misalkan lu yang biasanya minta coba lu cari sendiri gitu itu parah. Itu kalau lu pernah nyari duit mungkin atau lu lagi sedang kerja sekarang lu coba nyari duit deh itu gila sih kacau intinya respect deh yang masih tetap bertahan walaupun itu nggak enak di tempat kerja lo dimanapun itu intinya tetap bertahan karena keluarga ataupun karena kebutuhan gue respect banget buat lo semua. Oke, next kayain aku ya Allah ada telinga yang harus digeber pakai Robicon buset digeber pakai Robicon harus digeber tuh telinga pakai Rubicon pakai Mercy pakai Civic Turbo tipe R ya kan mobil idaman tuh semuanya buat lu brado-brado buat Euk juga banyak lah apa ya ocehan atau rendahan yang harus dibuktiin cuy dengan kita pembuktian gitu tanpa banyak omong lo langsung ngebuktiin kayak lu diem-diem nih berprosesnya lu nggak tahu gitu orang-orang nggak tahu gitu ketika lu berproses tapi ketika lu udah jadi lu keluar wah gila lu bakal kedengeran lu bakal didengar sama orang kalau ketika lu sukses tuh yeah camkan tuh next tawa orang tua adalah suara paling terindah di dunia. Betul banget ketika apa ya ini ceritain gue ya gitu ketika gue belum bisa menghasilkan apa-apa gitu belum bisa ngasih orang tua bahwasanya mah nih mah ada sedikit uang gitu itu gue rasanya kayak agak rasa sedih juga ada sih tapi ya mau gimana gitu kan ya ini juga gue berproses juga gitu di YouTube ini ya semoga aja YouTube ini bisa berkembang juga dan gue bisa nemenin lu selalu gitu entah itu lu lagi gawe lagi makan, lagi sekolah, atau lagi boker sekalipun selalu nonton itu gua gitu. Ya itu selalu ya gua pengen apa ya? Ya semua orang lah, bukan gua juga. Semua orang pengen ngebagiin orang tuanya lah. Pengen ngebagiin siapa yang lahirin lo gitu. Apalagi ketika gua nggak kenal seorang bokap dari kecil. Kayak ya siapa lagi kalau bukan nyokap gua salah satunya gitu. Next. Mau lu main sampai lupa pulang, mabok sampai tepar, ngerokok sampai enak, tidur 24 jam sekalipun nggak bakal bikin hidup lu terhindar dari kesepian. Betul? Karena pada dasarnya kita butuh someone to talk, bukan mencari pelarian dari kekosongan hidup kita. Betul. Jadi kayak apa ya? Mau lu ini mau lu mabuk
sampai lu tidur di jalan, kan sampai tidur di taman tepar. Lu mungkin itu salah satu apa ya pelampiasan kita gitu sebagai laki-laki gitu, walaupun nggak semua laki-laki ya, tapi rata-rata lah gue juga termasuk lah. Eh, itu nggak bakal lu nih udah sadar lu pasti bakal ingat lagi itu masalah. Kayak lu harus ya mau nggak mau lu nyelesain itu masalah. Kalau lu nggak punya jalan keluar ya udah biarin aja. Nanti juga bakal reda sendiri gitu. Nanti masalahnya yang hilang sendiri. Ya itu jangan apa ya, itu ketakutan dari diri lu sendiri sih menurut gue gitu. Nextnya, seburuk apapun pergaulan, aduh anjir, sorry gue bilang, seburuk apapun pergaulan kita di masa remaja, tidak mungkin ada anak yang hidup tanpa memikirkan masa depannya. Betul, betul banget tuh. Jadi eh, apa ya? Sebajingan lo nih, sebejat lu, bener. Lu mau makin narkoba sekalipun gitu, mau lu kagak balik-balik 2 bulan kayak sampai setahun kayak, tapi lu pasti ada rasa kayak anjir masa depan gue gimana ya gitu. Pasti cuy, gue percaya di setiap manusia pasti ada kayak, aduh, pasti kayak apa ya, gue mau sampai kapan kayak gini gitu, walaupun lu mungkin sambil cengas-cengeng kan, tapi ya ada apa ya, ada salah satu pemikiran yang lewat di otak lu gitu. Tapi ketika lu lagi sendiri biasanya nih di dalam kamar, atau ntar gue jadi apa ya, ntar gue jadi apa ya gitu. Tapi sebenarnya pikiran-pikiran itu tuh yang membuat diri lu kayak takut buat mengambil keputusan yang tepat. Udah, kalau kata gue mah tabrak-tabrakin aja, apa yang membuat lu enjoy, apa yang membuat lu senang, gaspol aja John. Next. Takut apa? Kamu takut kenapa? Takut ngecewain mama, anjing. Ini apa ya? Ketakutan kita gitu sebagai anak gitu kan. Kayak kayak ya gimana ya? Takut ya, pertama takut gak sukses itu udah pasti gitu. Ketika lu udah umur, ketika lu udah lulus sekolah atau lulus kuliah gitu kan, atau ketika lu lagi kerja gitu. Mau sampai kapan gue kayak gini ya? Gue pengen berangkat, pengen bagian nyokap gue, pengen berangkatin haji mungkin yang Islam gitu, atau yang mau berangkat ya intinya mau ngebahagiain lah, tapi malah rezeki nggak ada yang tahu lah. Kita berpikir positif aja John, jangan terlalu netting lah jadi orang tuh, walaupun itu pikiran-pikiran ada di mana-mana gitu kan, entah itu iri wajar John, iri wajar. Entah itu kita merasa gagal, itu banyak tuh kayak gitu. Intinya ya berpikir positif lah menurut gua. Next. Tidur, istirahat, duduk sebentar itu bukan tindakan kriminal. J.S. Karen. Dunia jahat dan kau kalah. Lihatlah telapak tanganmu. Ayah selalu menempa tangan itu agar tak menyerah. Ibu tak henti menampah tangan itu untuk berdoa, bangkitlah. Tuh. Siang malam, hujan cerah, lapar kenyang, sakit sembuh, tidur bangun, semua ada siklusnya. Kalau barusan kau jatuh, maka bersiaplah tombol bangkitnya juga datang bersamaan. Betul? Tidak mau, tinggal mau kau pencet atau tidak, benar. Orang-orang kecil seakan tak boleh berkecil hati di dunia ini. Benar banget, karena pundak lu harus lebih kuat dibandingkan yang lain. Karena lu harus tahu, lu tuh orang miskin. Lu harus nanemin di diri lu itu orang miskin. Nah, seakan tak boleh mengeluh atas kesusahan hidup. Sejak kapan mengeluh adalah barang mewah? Betul. Nah, betul banget tuh. Ah, jadi tanemin diri lu orang nggak punya gitu. Walaupun lu sebenarnya lu punya, misalkan lu punya bisnis atau apa gitu, tanemin diri lu supaya gue tuh masih miskin. Entah itu miskin ya, supaya kenapa, supaya lu tuh pertama lu nggak kayak belagu gitu, atau nggak lupa diri, atau star syndrome nih, banyak nih orang yang ketika hartanya dia dari bawah, ketika dia udah naik dia udah star syndrome, dia udah lupa akan segalanya gitu. Menurut gua ya, ya lu harus ingat lah siapa yang ngebantu lu ketika masa susah, entah itu teman, sahabat, orang tua, keluarga, ya bebas deh. Intinya siapapun itu ya pastilah orang tua, udah pasti. Siapapun itu balikinlah ke dia, walaupun gak semuanya, setidaknya lu udah ngasih apa ya, membantu lah. Kalau misalnya dia ada apa-apa ya lu bantuin lah, karena lu tahu lu pasti lebih pinter dari gue Jan. Oke, next. Sedikit bocoran tentang laki-laki. Laki-laki itu
kadang suka gengsi untuk cerita tentang masalahnya. Bener banget. Bener yang tadi gue bilang kan, ngumpetin masalah gitu. Laki-laki tidak peduli tentang kesehatannya. Tuh, lu mau kayak gini deh contohnya, kayak misalkan kayak misal lu sakit nih, ya kan? Sakit, entah itu badan pegel-pegel kayak balik gawe atau apa, eh atau lu pusing gitu, pusing parah tuh, bukan mabuk nih, ya kan? Beda. Pusing ini pusing bener-bener pusing lah. Pusing ori ini pusing ori. Ya ya selagi masih bisa bangun gitu, selagi belum pikiran ini mungkin gue laki-laki gitu. Mungkin kalau pikiran laki-laki yang sama, kalau gue pikirannya gini kayak eh selagi gue masih kaki gue masih bisa jalan gitu, tangan gue masih bisa megang gitu kan, ya gue gak sekolah pun sambil puyeng-puyeng juga gitu kan. Next, dibandingkan dirinya sendiri. Benar, karena khawatir nambah beban pikiran orang yang disayangi. Bener banget tuh, karena gue takutnya apa ya, mungkin orang tua, ini gue kan punya cewek nih, mungkin orang tua eh shit, ah mungkin orang tua kayak udah banyak masalah, entah itu masalah kerjaan, masalah finansial gitu, tambah lagi lo sakit kayak gimana gitu kan, mungkin nambah beban pikiran. Next, yang terpenting hanyalah kebahagiaan keluarga dan pasangannya. Benar, itu dua gitu, karena laki-laki hidup hanya dengan tuntutan gitu, dengan tuntutan dan tanggung jawab kan, sisanya ya mungkin lu harapan dan lamunan gitu. Next, laki-laki lebih cenderung stres memikirkan keluarga dan pasangannya. Benar banget anjir. Jika kamu ingin meninggalkannya, kamu mungkin gak akan berpikir betapa hancurnya dia saat mengusahakan semuanya. Bener. Lu nggak, jadi laki-laki tuh punya konsepnya gini, lu nggak usah tahu susahnya gua, udah lu dapet senangnya aja, anjir. Karena faktor ekonomi atau kurangnya waktu untuknya, sebenarnya tergantung ceweknya juga cuy ya. Ceweknya ini eh, pola pikirnya gimana gitu, ketika lu udah dewasa nih, selalu umur berkepala dua, pikirannya dia gimana. Kalau pikiran dia masih kayak bocah yang masih mau main-main, ya udah nggak usah lah ini. Faktor ekonomi bener banget, tapi ini yang gue tegesin nih, lu kalau lagi miskin cuy, lagi banyak kebutuhan atau apa ya, intinya intinya pemasukan lu pas-pasan lah, gue saranin lu keluarga aja dulu, jangan pacaran-pacaran dulu lah. Ya, lu udah miskin, pacaran nambah beban orang, ya kan? Kalau dibilang orang dari sini, gue konteksnya bukan gue bilang nggak, kalau misalnya berarti lu nggak nemenin dari susah dong. Sekarang gini aja deh, selalu punya adik cewek nih, gue punya adik cewek nih, adik gue diajakin susah sama orang, sedangkan gue sama nyokap gue aja ngebahagiain dia aja tengah mampus gitu kan. Masa tiba-tiba ada ujuk-ujuk cowok datang ngajakin susah, kan kayak gimana gitu kan, gak logis aja menurut gue. Jadi ya apapun itu, keluarga dulu lah, lu pasti paham lah, kalau udah kerja pasti, daripada lu mikirin cewek gitu kan, mending lu kelarin dulu masalah lu, kebutuhan lu. Kalau hobi lu masih boros atau hobi lu masih mau main-main, ya udahlah, jangan pacar-pacaran dulu lah, udah fokus saya, udah senengin diri aja dulu sendiri sih, jangan nyenengin orang mulu ah. Next, laki-laki selalu takut jika pasangannya meninggalkannya. hmm, Kalau gue sih enggak ya, kalau gue tergantung itu yang tadi gue bilang, tergantung pola pikir si ceweknya. Kalau ceweknya yang apa, tenge gitu, yang bego, gue mah malas banget anjing. Kalau misalnya lu cuman hanya bisa ngegerung-gerung doang gitu, kayak minta-minta, itu malah nambah beban parah tuh, jujur aja. Karena apa, ya finansial lu lagi nggak bener. Nah itu kan permasalahannya, finansial lu nggak benar, lu malah pacaran, nah nanti dia ribut, putus deh. Next, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, mereka berlayar dengan kapal besar dan mewah, sedangkan kau hanya berlayar dengan kapal kecil penuh tambalan. Tuh kan, proses orang beda-beda, ada yang mulai dari nol, ada yang mulai dari minus gitu, ada yang dimodalin duit buat bisnis, kan beda tuh. Ya lu kalau misalnya mau nyamain dengan bos besar gitu, ini gue bukannya ini ya, karena nggak ada
nggak ada kesuksesan itu butuh 2 sampai 3 tahun tuh, nggak ada. Lu 2 tahun 3 tahun tuh ya lah paling masih ya oke lah finansial naik dikit lah itu mungkin cepet-cepet lo. Tapi kan sekarang logikanya masa lu 2 tahun 3 tahun udah bisa beli wah rumah mewah anjing di Pondok Indah ya kan udah bawa Rubicon bisa Alphard segala macam kan itu kayak ya mustahil kalau nggak ada backingan orang tua lu gitu kecuali eh kalau emang ada backingannya ya itu gue percaya misalnya backingan sponsor support lah gitu cuy. Oke segitu aja konten dari gua. Sorry banget eh banyak kurangnya nih ya kan tapi nggak apa-apa lah itu kan semoga lu semua bisa semangat terus. Sorry banget gue lagi nggak enak badan. Take care buat lu semua, jaga kesehatan ya kan, pagi sekarang musim hujan. Intinya semangat terus lah, jangan pernah pantang menyerah. Ingat aja ketika lu lagi capek, ingat orang yang lu sayang aja, dari keluarga, pasangan lu, suami atau istri atau nyokap gitu atau bokap lu atau siapapun inilah. Jangan ingat terus. Oke, and happy watching.